kita sudah melakukan ya suatu pembelajaran dengan judul norma. Nah, hari ini ya sesuai kesepakatan kita minggu lalu, bahwasanya minggu depan atau hari ini kita akan melakukan presentasi. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk pada kegiatan tersebut, maka terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Baik, kepada anak kami, silakan pimpin dalam doa.
masyarakat. Ayo, ayo. Sampaikan minggu lalu bahwasannya akan dibuka ruang diskusi. Oke, sudah siap kelompok 1? Siap. Dimulai? Oke. Baik, dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami menurut norma dalam kehidupan masyarakat. 1. Pengertian norma. Pada hakikatnya, norma adalah aturan-aturan yang disepakati oleh suatu komunitas dan bersifat mengikat individu yang berada di dalamnya. Komunitas dapat berupa keluarga, sekolah, masyarakat, atau bahkan negara. Di lingkungan keluarga, norma mengatur tata pergaulan peranggotaan keluarga. Orang tua perlu menanamkan dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif agar anak mau memahami dan menerapkannya. Misalnya, membiasakan anak berkomunikasi secara santun dengan orang tuanya. Kebiasaan-kebiasaan positif itu perlu dibangun sejak usia dini. Contoh-contoh penerapan norma di lingkungan keluarga itu antara lain: 1. Merapikan tempat tidur setiap pagi. 2. Belajar setiap hari. 3. Melakukan ritual ibadah bersama keluarga. 4. Membantu pekerjaan orang tua dengan senang hati. 5. Mengatur kata sopan pada orang tua. Macam norma. A. Norma kesukaan. Norma kesukaan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan di dalam masyarakat. Norma ini dianggap sebagai himpunan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat ini. Norma itu tidak timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan. Setiap anggota masyarakat harus saling menghormati. Norma kesukaan merupakan pedoman tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitar. Norma kesopanan mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sopan di suatu masyarakat boleh jadi tidak sopan di masyarakat lain. Sanksi untuk pelanggaran norma ini tidak tegas. Sanksinya dapat berupa celaan, cemoohan, atau pengucilan dari sesamanya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma susila. Norma kesusilaan dalam peraturan hidup dan berkenan dengan kesusilaan dan suara aturan manusia. Kelahiran norma ini bersamaan dengan kelahiran asal keberadaan manusia itu sendiri. Tanpa melihat jenis berani yang besar. Suara hati nurani manusia selalu menyuarakan kebenaran. Norma ini merupakan sumber manusia. Pelanggaran dalam norma menunjukkan perasaan misal hal yang besar. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat besar. Norma hukum memiliki dua sifat, yaitu perintah dan melarang. Bersifat perintah artinya memerintahkan orang
sesuatu yang tidak berbuat, maka dia akan melanggar norma hukum tersebut. Larangan artinya melarang orang berbuat sesuatu. Jika melakukan perbuatan yang dilarang, dia melanggar norma hukum tersebut. Perintah dan larangan norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Isi norma hukum mengikat setiap orang dan pelaksanaan dalam dipaksakan oleh alat negara. Fungsi norma hukum adalah satu, melengkapi norma-norma yang lain dengan sanksi yang nyata dan jelas. Dua, mengatur hal-hal yang diatur oleh norma-norma yang lain. Tiga, kadang-kadang mengatur hal-hal yang bertentangan dengan norma yang lain. Pemokoi dan marahnya sebuah cerdas yang berfungsi sebagai fungsi hukum menjadi tiga, yaitu satu, memberikan pengusaha informasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Dua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Tiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Agama adalah peraturan yang diterima manusia dalam bentuk perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam agama disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Norma agama bersifat normatif, artinya perintah, larangan, ajaran itu harus dilaksanakan dan tidak boleh dikurangi atau ditambah. Peluk agama mengakui dan meyakini bahwa peraturan yang paling berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan satu-satunya norma yang mengatur kepribadian dalam rangka pelaksanaan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama juga mengatur hubungan kemasyarakatan dalam pelaksanaannya. Norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan bahkan dengan makhluk lainnya. Pelanggar norma agama akan mendapat dosa setelah meninggal di akhirat. Ia akan memperoleh disaksikan dari Tuhan. Saksi norma agama bersifat tidak langsung karena akan memperoleh setelah pelanggar meninggal dunia. Manusia yang tidak melanggar norma akan memperoleh pahala setelah meninggal. Dia akan ditempatkan di surga. Baik, demikian hasil kami akan menayangkan contoh norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, baik. Mari kita saksikan cuplikan video kelompok 1. Kita saksikan secara bersama.
kita bisa apa namanya tuh menikmati kita kesini kemana? Oke, nah sebelumnya bagus ya, bagus. Nah jadi ini memang kelompok 1 ya, sangat bagus untuk mempresentasikan hasil diskusi. Apalagi mereka langsung memperagakan, bukan hasil dari YouTube. Nah baik, sebelumnya dulu ibu mau tanya. Bagaimana cara kalian buat? Bagaimana cara kalian? Ayo, yang ini coba dulu mendekat. Ya, bagaimana cara kalian? Simak video sebelumnya Ya, berarti menyimak ya video sebelumnya ya. Oke, kedua. terus mendiskusikan mau yang kayak gimana buat konsepnya kayak gimana. Baik. Selanjutnya, Selanjutnya kami minta tolong sama ya ada kawan. yang sama yang videoin supaya lancar, terus caranya kami bantu berhentiin bentar-bentar berhentiin bentar-bentar. Luar biasa sekali lagi kasih aplausnya. Ini adalah bentuk kerja keras kelompok 1 untuk membuat suatu cuplikan video terutama dalam kehidupan masyarakat. Oke, sudah. Kira-kira ada tidak yang masih belum paham mengenai materi mereka itu atau diskusi mereka itu? Kalau ada, oke, silakan kasih mereka kesempatan. Sekarang kita masuk ke dalam diskusi. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Silakan bertanya. Salah benar itu masalah belakangan. Nah, yang penting bertanya. Oke, silakan bertanya. Kelompok 2. Kira-kira apa? Apa yang kalian yang kurang mengerti? Kemudian kira-kira di video itu apa sih kelemahannya? Apa kelebihannya? Oke, coba. Atau kelompok 3, kelompok 4 juga bisa. Kira-kira ada tidak? Nanti kalau tidak ada yang bertanya, ibu anggap ini sudah nilainya 100 ya. Coba, ada? Ada? Gak ada? Berarti semuanya paham ya? Oke, ibu anggap semua paham. Baik, kalau begitu, karena tidak ada pertanyaan, ibu mau bertanya dulu sama kelompok 1. Oke, pertanyaan ibu simpel saja satu saja. Itu menurut kalian kelompok 1 dan juga yang lain, kelompok yang lain, contoh-contoh yang mereka lakukan itu benar atau tidak? Benar ya? Benar. Kira-kira pernah nggak kalian melaksanakan itu baik di rumah atau misalnya kalian itu di luar di masyarakat, pernah nggak melakukan itu?
kalian bisa terlaksana? Kira-kira apa? Coba bang, sini abang dulu. Oke, kira-kira apa? Jangan ketua kelompoknya terus. Yang berperan sebagai orang tua di sana kok nggak mau? Ayo, kira-kira apa? Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Ayo. Nanti kalau nggak tahu dikurangi loh poinnya. Kira-kira apa? Oke, yang di kelompok lain kira-kira apa? Kelompok 2 bisa? Kelompok 3 4 Oke. Oh, berarti masih belum paham. Oke, apa? Ya, betul sekali ya. Kasih aplausnya. Hebat. Sekarang bisa aja pertanyaan ibu kalau sudah selesai maka silakan kelompok 1 menutup hasil presentasi. Baik, demikian saja hasil presentasikan dari kelompok 1. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Jika ada lebihnya masih dikembalikan karena orangnya dimasuk. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, sekarang siapa yang maju kelompok 2? Kelompok 2 ayo cepat maju depan. Waktumu 16 menit. Ya, waktumu 16 menit dari sekarang. Ayo di sini. Kelompok 2. Ibunya ibu ya. Kelompok 8 menit nggak terbalik kalau baik. Baik, kami dari Bisa sini Gus Teh. Kamu di situ terus. Buat sini kayak L, letter L. Oke. baik kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul norma dalam kehidupan masyarakat. Nomor 1, pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan yang disepakati oleh suatu komunitas yang bersifat mengikat individu yang berada di dalam. Komunitas dapat bentuk keluarga, sekolah, masyarakat, atau bahkan negara. Di lingkungan keluarga, norma mengandung tata pergaulan anggota keluarga. Orang tua perlu menanamkan dan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan positif agar anaknya mau memahami dan melaksanakannya. Membiasakan anak berkomunikasi secara santun dengan orang tuanya. Kebiasaan-kebiasaan positif itu perlu dibangun sejak usia dini. Contoh-contoh penerapan norma di lingkungan keluarga itu antara lain: 1. Merapikan tempat tidur sejak pagi, 2. Berlari sejak pagi, 3. Melakukan ritual ibadah bersama keluarga, 4. Membantu pekerjaan orang tua dengan penuh hati, dan 5. Berkata sopan pada orang tua. Nomor 2. Responsif. Setiap anggota masyarakat harus saling
Terkadang mengatur hal-hal yang bertentangan dengan norma lain. Norma agama adalah peraturan yang dijelaskan dari manusia dalam Oke baik, mari kita saksikan cuplikan video mereka. Kata sopan pada orang tua. Bagaimana? Pas? Pas. Oke, jadi yang pas ya. Karena memang jawabannya itu sudah sempurna. Ya, tadi kan pertanyaannya itu contoh penerapan norma dalam lingkungan sekolah. Tadi Pak Manu kelompok 2 sudah menyebutkan salah satunya adalah merapikan tempat tidur. Itu ya, atau membersihkan tempat tidur setelah bangun. Kira-kira ada yang mau menambahkan tidak? Tidak ya. Nah, coba kalau masih ada lagi
setelah itu beraksi ya, atau melakukan aksi. Setelah itu apa? Oke, setelah itu mereka buat dalam bentuk video. Artinya berapa kali melakukan percobaan ya. Nah, jadi itu memang langkah-langkah yang sebenarnya. Artinya dalam membuat suatu video daripada tugas yang memang harus itu pertama harus didiskusikan dulu. Itu bagaimana caranya, terus waktunya, durasi daripada pembuatan video. Dan bukan hanya sekedar itu, kalian harus berlatih seperti yang sudah dilakukan kelompok 1 dan 2. Baik, oleh sebab itu maka ya perlu Ibu tegaskan bahwasanya dari beberapa uraian yang sudah disajikan oleh kelompok 2 itu, maka seluruh peserta didik kami harus mengetahui bahwasanya norma itu memiliki peran penting dalam mengatur tingkah laku manusia. Artinya tanpa norma maka tingkah laku sebagai peserta didik itu tidak akan baik seperti yang dilakukan oleh kawanku yang di samping video. Dia duduk di atas meja. Itu artinya salah satu norma yang tidak baik. Jadi tidak boleh. Nah, oleh sebab itu, maka terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk dan berikan Oke, waktunya batas ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3. Oke. Coba duduk di sini, jangan di situ. Agak maju sedikit ke depan. Coba di sini. Jangan diam. Oke. Besarkan suara ya. Baik, kami dari kelompok 3 kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat. 1. Pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan yang disepakati oleh suatu komunitas dan bersifat mengikat individu yang berada di dalamnya. Komunitas dapat berupa keluarga, sekolah, masyarakat, atau bahkan negara. Di lingkungan keluarga, norma mengatur tata pergaulan antara anggota keluarga. Orang tua perlu menanamkan dan mempraktikkan kebiasaan positif agar anak mau memahami dan menerapkannya. Misalnya, membiasakan anak berkomunikasi secara santun dengan orang tuanya. Kebiasaan positif itu perlu dibangun sejak usia dini. Contoh-contoh penerapan norma di lingkungan keluarga itu antara lain: 1. Merapikan tempat tidur setiap pagi, belajar setiap hari, melakukan ritual ibadah bersama keluarga, membantu pekerjaan orang tua dengan senang hati, bertutur kata sopan pada orang tua. 2. Macam-macam norma. 2. Macam-macam norma. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan di dalam masyarakat. Norma ini dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat ini. Norma ini timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan. Setiap anggota masyarakat harus saling menghormati, mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh seorang anggota masyarakat, norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sopan di suatu masyarakat boleh jadi tidak sopan di masyarakat lain. Sanksi untuk pelanggaran norma ini tidak tegas. Sanksinya dapat berupa celaan, cemoohan, atau pembucinan dari sesama. Norma kesopanan bersumber dari kata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompok. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan prinsip atau kesesuaian hati nurani manusia.
manusia. Keadilan norma ini bersama dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan bangsanya. Suara hati nurani manusia selalu menyuarakan kebenaran. Norma ini merupakan sumber moral manusia. Pelanggaran terhadap norma menimbulkan perasaan menyesal, malu dan bersalah. Bagian C. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan bersifat memaksa. Norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu bersifat perintah dan bersifat larangan. Bersifat perintah artinya memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Bersifat larangan artinya melarang orang untuk berbuat sesuatu. Jika melakukan perbuatan yang dilarang, ia melanggar norma hukum tersebut. Perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Isi norma hukum mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Fungsi norma hukum adalah: 1. Melengkapi norma-norma yang lain dengan sanksi yang nyata dan tegas. 2. Mengatur hal-hal yang belum diatur oleh norma yang lain. 3. Kadang-kadang mengatur hal-hal yang bertentangan dengan norma yang lain. Umukoy dan Baramis 2014-36-38 membagi fungsi hukum menjadi 3, yaitu: 1. Memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Bagian D. Norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima manusia dalam bentuk perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Norma agama bersifat dogmatis, artinya perintah, larangan, dan ajaran agama itu harus dilaksanakan dan tidak boleh dikurangi atau ditambah. Pemeluk agama mengakui dan meyakini bahwa peraturan yang paling benar berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan satu-satunya norma yang mengatur peribadatan dalam rangka melaksanakan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama juga mengatur hubungan kemasyarakatan dalam pelaksanaan iman. Norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan agama, tidak hanya dengan sesamanya dan bahkan dengan makhluk lainnya. Pelanggar norma agama akan mendapat dosa. Setelah meninggal di akhirat, ia akan memperoleh siksaan dari Tuhan. Sanksi norma agama bersifat tidak langsung karena akan diperoleh setelah si pelanggar meninggal dunia. Manusia yang tidak melanggar norma akan memperoleh pahala. Setelah meninggal, ia akan ditempatkan di surga. Baik, kami akan menampilkan cuplikan video kami berupa contoh-contoh norma. Oke, baik, mari kita tonton bersama ya cuplikannya.
gerakannya, gerakan A, gerakan B, terus nanti bagaimana cara menampalnya, itu tampalannya benar atau hanya sekedar saja? Benar, sekedar ya. Kira sampai benar yang paling dulu. Benar ya. Sampai tadi yang kita apa itu? Ada cedera? Tidak ya. Artinya kita hanya segera. Itu juga sama itu. Nah, itu. Namanya pelanggaran norma juga ini. Norma. Itu nggak boleh dong. Sudah tahu kan apa sanksi daripada norma hukum? Sudah kasih tahu sama mereka apa? Coba bacakan sama mereka apa sanksi norma hukum yang tahu. Ayo cepat. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang Sanksinya, oke? Sanksinya apa? peraturan mengenai tingkah laku. Sanksinya apa? Hukuman. Hukumannya ya. Hukumannya apa? Oke, ada. Itu. Memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat, sebagai alat rekayasa masyarakat, juga sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Jadi itu ada sanksinya loh. Terus bagaimana caranya itu? Coba tanya sama dia itu. Bagaimana caranya biar kalian itu tidak diadili? Coba caranya. Saling minta maaf ya? Oke, suruh mereka itu saling minta maaf. Itu contoh nyata ya, contoh nyata kita lagi belajar, mereka melanggar norma. Coba dulu bagaimana itu? Ayo kakak, siapa? Jangan ada yang merasa dia itu tidak salah atau dia yang benar. Tapi yang bagusnya apa? Saling minta maaf. Saling minta maaf. Kita nyanyikan lagu Jangan Malu-Malu, Ayo Kita Maaf. 3 ya. Jangan malu-malu, ayo minta maaf. Jangan malu-malu, ayo minta maaf. Ayo, depan ibu dulu. Ibu mau dulu. Oke, sampai lagi. Apa berdiri sayang? Biar ini ayo berlagi sayang. Sendiri di mana? Oke. Coba ya. Coba bagaimana minta maafnya? Besti loh. Halo Besti. Minta maaf itu adalah bukti bahwasanya kita saling mengasihi. Kanan Laura. Ya, jadi paham ya? Oke baik, lanjutkan kelompok 3. Baik, jika
Di lingkungan keluarga, norma mengatur tata pergaulan antara anggota keluarga. Orang tua perlu menanamkan dan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan positif agar anak mau memahami dan menerapkannya. Misalnya, membiasakan anak berkomunikasi secara santun dengan orang tuanya. Kebiasaan-kebiasaan positif perlu dibangun sejak usia dini. Contoh-contoh penerapan norma di lingkungan keluarga itu antara lain: 1. Merapikan tempat tidur seperti setiap pagi. 2. Belajar setiap hari. 3. Melakukan ritual ibadah bersama keluarga. 4. Membantu pekerjaan orang tua dengan senang hati. 5. Berkata sopan pada orang tua. 2. Macam-macam memanfaatkan. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan di dalam masyarakat. Norma ini dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat itu. Norma ini timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan. Setiap anggota masyarakat harus saling menghormati. Norma kesopanan merupakan pedoman tingkah laku manusia yang ada di sekitar. Norma kesopanan mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sopan di suatu masyarakat boleh jadi tidak sopan di masyarakat. Sanksi untuk pelanggaran norma ini tidak tegas. Sanksinya dapat berupa pencerahan, pembunuhan, atau pengecilan dari sesamanya. Norma kesopanan bersumber dari kehidupan anggota yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompok. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkaitan dengan kesusilaan, karya, suara, hati nurani, manusia. Kehadiran formal ini bersama dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin, suku, bangsa, suatu kuasa. Karena nurani manusia selalu mengeluarkan kebenaran. Norma ini merupakan sumber moral manusia. Kebenaran yang ada lembaga menimbulkan perasaan menyesal, malu, dan bersalah. C. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan terstruktur dan bersifat universal. Norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu bersifat perintah dan bersifat larang. Bersifat perintah artinya memerintahkan orang, yaitu berbuat sesuatu yang jika tidak membuat maka dia akan melanggar norma hukum tersebut. Bersifat larang artinya melarang orang itu berbuat sesuatu. Jika melakukan perbuatan yang dilarang dan melanggar norma hukum tersebut. Perintah dan larangan norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Di sini norma hukum menentukan setiap orang dan kebersamaan dapat dipaksa oleh alat-alat negara. Fungsi norma hukum adalah: 1. Melengkapi norma yang lain. 2. Yang tegas. 2. Mengatur hal-hal yang boleh diatur oleh norma yang lain. 3. Ketika dan norma yang lain. 4. Dan paramis bagi usul menjadi 3, yaitu 1. Memberikan kebesaran legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana C. Norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima manusia dalam bentuk perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur di dalam norma disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh manusia di dunia. Norma agama bersifat dogmatis, artinya perintah, larangan, dan ajaran agama itu harus dilaksanakan dan
dan tidak boleh dikurangi atau ditambah. Pemeluk agama menyukai yang meyakini bahwa peraturan yang paling benar berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan salah satu norma yang mengatur peribadatan dalam rangka melaksanakan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama juga mengatur hubungan kemasyarikatan. Dalam pelaksanaan norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan bahkan dengan makhluk lainnya. Pelanggaran norma agama akan mendapat dosa dalam meningkat kira-kira dari Tuhan tersebut. Instansi agama bersifat tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia manusia yang tidak melanggar norma akan diperoleh pada pahala setelah meninggal, ia akan ditempatkan di surga. Baik, rekan-rekan, kita masih Oke, baik, mari ya, sama-sama ya kita saksikan cuplikan yang sudah disiapkan. Boleh kalau mau tempat ini cukup gerak. Ayo, perhatiannya di depan ya. Ya, Bu. Kembali seleb. Silakan kita fokus. Oke. Oke, coba. Siapa itu? Pak Jokowi itu yang bagus. Itu Rubidan. Siapa yang merasa jadi nenek-nenek di sini? Iya. Ya, anak yang baik ya. Siapa itu? Oh, Kameramen anjir.
Ini ya, pada saat lagi proses pembelajaran, baik dari diskusi atau apa, kalau kalian tidak fokus, ya, sudah 2 kali loh, itu adalah bentuk bahwasanya kamu itu tidak menerapkan bahwa kesopanan dalam dirimu, ya, itu tidak boleh loh. Ada guru di depan loh. Ngomong lagi kalau misalnya guru tidak ada dalam kelas ini, tidak tahu entah apa lagi yang kamu lakukan. Artinya begini saya, kalau lagi belajar silakan fokus. Masih ingat apa motivasi yang ibu berikan minggu lalu? Ya, banyak anak-anak ya yang mau belajar, mau memperoleh pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Mereka harus melalui berbagai rintangan. Kemarin masih ada yang ingat? Salah satu rintangan apa? Artinya kalian masih ingat? Ya, di video kemarin itu ada beberapa anak yang hampir ya orang bilang celaka itu sudah ada di depan mata mereka, tapi mereka tidak peduli. Kenapa? Tujuan mereka itu mau belajar. Jadi kalau misalnya yang kita lagi belajar itu lagi kita ragu ke Tuhan Yesus, nanti kalau saya tanya, ibu tanya, ini dari hasil yang mereka sampaikan ini, apa yang kamu peroleh? Apa coba? Wow, ini koma kan? Coba apa? Apa yang kamu peroleh? Udah tertolong belum? Silahkan mereka. Enggak ada kan? Ya artinya gini, aku berlalu sayang. Enggak mengilu. Atau ada yang setuju sepakat dengan tindakan kawan itu? Tidak. Kita lagi membahas mengenai norma, ya. Kita lagi membahas mengenai norma. Kasihan kalau norma. Mereka udah capek loh. Capek buat video. Masa lebih harga? Ya. Masa hati nurani sesuai yang apa pengertian dari norma kesusilaan. Masa sih hati nurani kamu itu tidak berbicara? Ya, coba dulu lah. Kamu yang tampil, ya kawan sebagai pesertanya. Ya sibuk nggak? Ya sibuk lah. Saya mendengar. Saya lagi mempresentasikan hasil temuan saya loh. Tapi kawan saya nggak boleh. Nggak boleh ya, Roma. Nggak boleh Roma. Tidak boleh. Ibu larang tidak boleh. Ya, sudah lampu merah itu. Ya, tidak boleh. Mohon maaf ya kalau ketiga ya, empat ya. Pada menggunakan waktunya. Oke, dilanjutkan. Jadi itu ya cuplikan jawabannya. Ibu sangat puas dengan hasil kuliah. Namun ibu mau tanya dulu, kira-kira apa yang kalian siapkan di dalam buat cuplikan, mulai dari materi ini sampai pada pembuatan langsung kalian yang menggunakan pengalaman. Apa saja persiapannya? Coba apa saja? Apa yang kalian siapkan? Pon. Ayo, dua. Oke, mendiskusikannya dulu. Setelah itu dan melatih. Setelah itu memperada. Jadi itu ya, itu langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok keempat. Jadi ibu senang sekali karena
ketinggalan tetap membuat yang terbaik. Nah, baik, saya kembalikan ke kelompok 4. Silakan kira-kira kalau misalnya ada yang mau bertanya ya. Baik, saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya, mengapa kita harus mencerminkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari? Artinya begini, kalau masih sempit kan ya, apa tujuannya? Gitu ya, apa tujuannya kita melakukan norma-norma itu? Oke? Oke, nanti salah berat itu masalah belakangan. Nanti ada kawan-kawanmu yang lain. Kalau masalah itu sudah bisa, coba lemparkan di kelompok lain. Oke? Coba lempar dulu. Oke? Ayo, kelompok 4, jangan pasif. Coba kalau tidak masih belum dapat jawabannya, lemparkan ke kelompok lain, boleh? Oke? Coba bilang, sampaikan. Nih, sekarang kalau ada yang mau bisa mendengarkan ya. Oke, fokus ya. Oke, dia kasih kesempatan ke kelompok lain. Silakan, ada yang bisa menjawab? Oke, kelompok 1, kembali ke kelompok 1. Membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik, agar berdisiplin, agar taat kepada peraturan-peraturan yang diberikan. Keren, kalian dulu aku harus kelompok 1. Kelompok lain. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira apa tujuan kita itu menerapkan norma? Ada? Kelompok 4, tambahkan aja. Tambahkan, kira-kira apa tujuannya? Oke, bisa? Oke, baik. Tidak ada yang mau menambahkan lagi selain kelompok 1? Oke, kelompok 2? Tidak. Oke, nah baik. Jadi tadi ada jawaban dari kawanmu ya. Kelompok 1 katanya salah satunya adalah untuk mengatur tingkah laku ya, atau perilaku dari ya, itu benar ya. Artinya begini, dengan adanya norma ya kelompok 4, dengan adanya norma, maka tentunya pergaulan hidup dari masyarakat ya secara umum dan secara pribadi tentunya akan lebih baik. Ya, tidak akan ada pelanggaran norma, tidak akan ada perbuatan yang melanggar seperti asusila, pencurian, yang memaki, minuman keras, jadi dengan ya menerapkan keempat norma-norma itu tadi, maka hidup ya atau kehidupan manusia akan lebih nyaman. Artinya jauh dari pelanggaran, tidak akan melakukan perbuatan yang
tidak akan memiliki yang baik jika tidak ada norma. Mengapa itu katakan bahwasanya tanpa kamu memiliki norma maka kita pasti akan bertolak belakang. Ya, tidak akan begini, tidak akan begini, tidak akan solid atau solidaritas tidak akan terjalin. Ya, jadi ingat baik-baik, ya ingat baik-baik dan terapkan dalam pikiranmu, dalam hatimu bahwasanya saya sebagai peserta didik yang wajib melakukan itu. Salah satu contoh yang wajib saya lakukan adalah yang ada pada poin pertama tadi, yaitu hal yang paling kecil mulai dari diriku sendiri. Yaitu pertama merapikan Ibu bertanya, Ibu, kenapa itu dikatakan normal? Kan itu hal yang simpel. Ya, dia simpel, namun memiliki makna. Dengan kamu sudah merapikan tempat tidurmu, maka tentu akan rapi. Orang tuamu akan melihat, dia tidak akan stres. Anak saya habis bangun, selimutnya sudah berantakan, bantalnya sudah kesana kemari. Jadi itu adalah salah satu bentuk kalau misalnya kamu sudah merapikan, maka orang tuamu akan senang. Maka kamu tidak akan dimarahi. Jadi salah satu tadi sanksi daripada norma itu adalah sanksi yang tidak langsung dan sanksi yang langsung. Ya. Yang tidak langsung itu ya salah satunya tadi, misalnya kalau norma agama yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali atau ketika penghakiman datang atau ketika kita menikah. Wah, kalau misalnya untuk norma kesopanan itu ada cemooh atau celaan. Jadi kalau misalnya mau namanya kalau kakak jangan kedo. Jadi kalau misalnya emang mau kamu itu dicemooh seperti ini. Contohnya ya, kamu ya di kelas, nggak di kelas, nggak di mana-mana, kamu itu selalu aja ribut, selalu saja buat masalah. Itu pasti akan merasa malu. Jadi ya sakit hati. Jadi itu adalah salah satu sanksi yang tidak langsung, namun di dalam hati kita itu akan merasa malu dan merasa bersalah. Jadi itu adalah bentuk-bentuk daripada sanksi dalam norma-norma kehidupan. Nah, oleh sebab itu, ya perlu kalian harus merenung, ya merenungi apa yang kalian renungi, bukan merenungi yang lain-lain, tapi merenungi bahwasanya mulai hari ini, ya mulai hari ini dan seterusnya, maka saya mulai dari diri saya, baru nanti saya mengajak kawan-kawan saya harus menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu ya. Nah, berhubung karena waktu kita tidak banyak lagi, maka ya ada beberapa hal yang mau ibu tanyakan dulu. Ya, sampai ya. Khusus kelompok itu. Pertanyaan ibu adalah kira-kira ya hal-hal yang kalian alami, ya yang sulit, ya kesulitan yang kalian alami dalam membuat video apa? Coba. Apa? Oke, tidak ada kekompakan. Oke, kelompok 4. Kelompok ketiga apa? Kesulitan apa? Kesulitan nomor 3 apa? Atau kelemahan kalian apa? Oke, kelompok 2 susah. 3 di sini. 3 susah diatur. Apa lagi? Ya, kerjasama kurang ya. Oke, kelompok 1 apa?
Jadi sebelum itu ya sebelum itu maka coba perhatikan apa yang kita lakukan pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi kelanjutan daripada norma, ya. Oke. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu untuk pertemuan selanjutnya ya ini kita akan mempelajari arti penting norma dalam mewujudkan kelanjutan. Ya, untuk pertemuan berikutnya ya kita akan mempelajari judul baru yaitu arti penting norma dalam mewujudkan kelanjutan. Oleh sebab itu seluruh peserta didik kami yang sudah yang ada dalam satu kelompok silakan nanti kalian searching ya atau cari di Google ya mengenai materi ini. Kalau sudah dapat, karena kita akan melakukan penguatan yang makalah pembelajaran lagi. Namun dalam satu kali pertemuan, ya, oke. Jadi ini nanti yang akan menjadi materi baru dan di materi baru ini akan muncul. Oke. Nah, jadi pertanyaan nanti akan muncul. Nanti ada cuplikan video buat kalian kasih. Lalu kalian akan membuat bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan yang norma penting. Jadi nanti langsung kita kerjakan di dalam kelas ini. Saya akan kasih nanti waktumu. Namun alangkah lebih baiknya, ya kamu juga sudah mengerjakan yang semua. Bisa ya? Bisa. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari kemungkinan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kita akan masuk ya di les pertama. Iya ya? Iya. Kamu bisa belajar dari saya ya. Jadi demikian untuk materi ini yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, baik. Selanjutnya itu nanti video-video kalian tadi ya kan sudah diterima. Namun masih ada yang belum kirim videonya. Sudah diteruskan kan? Kemarin sudah kasih ya emailnya ya. Sudah ikuti semuanya yang saya. Sudah kan? Nah, jadi nanti itu videonya kita kasih yang punya Facebook silakan ya. Ya, silakan bisa kamu kasih di Facebook ya. Silakan di media sosialmu di TikTokmu silakan kasih. Oke? Baik, masih ada yang mau ditanggapi? Berjelas lagi?
dengan